Pemirsa, lagi dan lagi oknum polisi berulah kembali. Kali ini Kapolsek Parigi, Sulawesi Tengah diduga melampiaskan nafsu bejatnya 2 kali kepada anak tersangka dengan iming-iming kebebasan ayahnya yang mendekam di penjara. Seorang tersangka pencuri ternak di Parigi, Sulawesi Tengah membuat pengakuan mengejutkan. Perempuan berusia 20 tahun ini mengaku diperkosa Kapolsek Parigi 2 kali dengan iming-iming kebebasan ayahnya di penjara. Korban dan ibunya telah melaporkan kasus ini ke Propam Polri di Polres Parigi, Montong. Keluarga korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan Kapolsek Parigi resmi melaporkan kasus yang menimpa anaknya ke Propam Polri di Polres Parimo, Kabupaten Parigi, Montong, Sulawesi Tengah. Terduga pelaku resmi dicopot dari jabatannya. Saya tidak bisa merinci, tetapi berdasarkan kronologisnya bahwa mereka kenal pada saat mereka sering mengantar makanan di Polsek, kemudian mengenal Kapolsek. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan saat ini, memang yang ditemukan adalah percakapan dari Kapolsek ini, kemudian juga korban, yang intinya adalah pembicaraan-pembicaraan yang mengarah ke artinya adalah mesra antara keduanya. Baik, dari bukti percakapan tersebut, apakah ada bukti pernyataan bahwa Kapolsek ini akan membebaskan ayah dari S? Saya kira sampai sekarang tidak ada, Mas. Lalu dari percakapan di WA ini tidak ada, tapi mungkin secara lisan saya belum tahu karena masih dalam proses pemeriksaan oleh Propam. Dan kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh Polda, selain dilakukan pemeriksaan di Propam, sekarang juga kita arahkan untuk ditindak di Kriminal Umum. Jadi membuat laporan polisi di Kriminal Umum sekarang. Baik, Pak Didik, sebenarnya ayah dari S ini kami konfirmasi benarkah terlibat untuk kasus pencurian ternak, sebenarnya berapa tahun hukuman yang akan dijalani? Nah, kita masih dalam proses sidik, Mas. Jadi kita tidak tahu proses sebenarnya pencurian ternak. Celoteh komika Megdani yang menghina Rizik Syihab menuai kecaman. Warganet berharap kasus ini tidak selesai hanya dengan permintaan maaf. Cewek yang berkerudung di sini, tapi lu asik banget. Kita ketemu di neraka. Aksi komika Megdani memantik polemik. Dalam sebuah kegiatan bersama seorang disc jockey, komika Megdani berceloteh bahwa minum bir dan mengkonsumsi sabu sebagai tindakan yang halal. Candaan Megdani semakin menjadi saat mengeluarkan umpatan yang diduga menghina mantan Ketua Umum FPI Habib Rizik Syihab. Ulah komika yang pernah tersandung kasus narkoba tersebut pun membuat warganet geram. Sejumlah warganet berharap kasus tersebut diusut dan tidak berakhir hanya dengan permintaan maaf. Hingga saat ini, akun Instagram Megdani masih terkunci dan tidak dapat diakses dengan bebas. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum terhadap 6 laskar FPI. 2 anggota polisi duduk sebagai terdakwa. 2 anggota polisi dari Polda Metro Jaya, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin duduk sebagai terdakwa sidang perdana kasus pembunuhan 6 laskar FPI di kilometer 50 Tol Cikampek. Sidang kedua terdakwa digelar dalam waktu yang berbeda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan secara virtual. Keduanya didakwa menganiaya dan mengakibatkan kematian. Beralih ke informasi, rencana perubahan nama jalan di Jakarta menjadi Jalan Mustafa Kemal Atatürk menuai protes. Pihak yang protes beranggapan pergantian nama Atatürk akan melukai hati umat Islam. Rencana nama tokoh Turki Mustafa Kemal Atatürk dijadikan nama jalan di DKI Jakarta menuai kontroversi. Meskipun menuai kontroversi, tokoh asal Turki tersebut banyak menginspirasi tokoh dunia lain tentang pembentukan sebuah negara. Salah satunya adalah Soekarno, Presiden RI pertama.
Meninggal pada 10 November 1938, Atatürk dikenal sebagai Bapak Turki yang berjasa melahirkan Turki sebagai negara modern. Tetapi di sisi lain, Atatürk juga dikecam sebagai pelopor sekularisme di dunia Islam. Penamaan pemimpin revolusi Turki tersebut menjadi nama jalan disebut bagian dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Turki. Sementara itu, Pemprov DKI sendiri belum mengumumkan secara resmi jalan mana yang akan dipilih untuk nama Atatürk tersebut. Ada keinginan dari kita dan dari pemerintah Turki ya, agar ada nama dari kita yang ada di Turki dan juga nama tokoh dari Turki. Jadi sama-sama insya Allah ini bagian dari kerjasama antara Indonesia dan juga pemerintah Turki ya. Penamaan Jalan Atatürk sebagai nama jalan di Jakarta menyusul pemerintah Turki yang memberikan nama Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sebagai nama jalan di depan kantor KBRI di Ankara. Partai Keadilan Sejahtera diprotes keras dipasangnya nama Atatürk sebagai jalan karena dianggap melukai umat Islam. Sementara PWNU beranggapan tidak perlu protes berlebihan terkait pemasangan nama jalan Atatürk. Bahwa penolakan gelombang keresahan ini bukanlah sekedar pemahaman sempit mengenai sejarah tokoh dunia begitu. Warga masyarakat ya sudah mengetahui tentang masalah sepak terjang dari Mustafa Kemal Atatürk ya. Dia tokoh sekuler yang ingin membangun negara secara sekuler. Kemudian pada waktu lalu juga di zaman dia melakukan pemerintahan tentang masalah masalah azan saja ya, lapas dengan bahasa Arab diganti dengan bahasa lokal. Kemudian warga masyarakat yang wanita itu dilarang memakai jilbab pada saat sekolah ataupun juga bekerja di kantor-kantor. Nah ini kan sudah melanggar HAM. Ya. Nah kalau memang tokoh yang memang melanggar HAM, kemudian nanti ya dijadikan sebagai nama jalan, ini bagaimana ya pandangan dari warga masyarakat? Nah saya yang khawatir warga masyarakat ini akan menolak. Pak, kan kabarnya hubungan diplomatik ini kan kabarnya katanya dari Presiden Turki akan datang ke Indonesia. Ya. Nah kita berharap hubungan itu dijalin secara baik. Disebutkan ini bertentangan dengan Pancasila, utamanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sementara nilai-nilai yang dikenang dari sosok Atatürk adalah orang yang sekuler, yang mengadopsi pahamnya, ideologinya dari Prancis waktu itu ya. Dan kita kenal dengan istilah Kemalisme. Bahwa penolakan ini berlebihan. Karena tentunya pemerintah kita juga pasti melihat kemudian masyarakat itu seperti apa gitu. Dan di sana pemerintah Turki juga pasti mengusulkan yang terbaik usulan itu. Dan ketika Mustafa Kemal Atatürk adalah pilihan yang terbaik, ini kan sama halnya dengan pilihan Pak Soekarno ketika kita usulkan sebagai nama jalan di Turki sana. Saya kira gitu Pak Abraham. Tapi yang perlu diperhitungkan lagi adalah kekecewaan pemerintah Turki misalnya kalau nama jalan yang mereka usulkan kita tolak. Saya pikir kita atau para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama tentunya mampu menjadikan contoh dan memberikan contoh yang terbaik buat umat. Mengatakan bahwa ini hanya urusan diplomatik, urusan kedua negara gitu. Bukan sama sekali urusannya dengan akidah dan lain sebagainya. Eksekusi rumah di Surabaya ditolak warga karena dianggap melanggar perjanjian. Selengkapnya usai jeda berikut.